al-mutamassiku bi sunnati inda fasadi ummati lahu ajru mi'ati syahidin. Jadi berpegangan dengan sunnah-sunnahnya Rasul, di mana para umat itu banyak melakukan kerusakan. Jadi sampai orang melakukan kerusakan, tapi kita tetap berpegangan kepada sunnahnya Rasul, maka orang yang berpegangan ini angsal pahala 100 syahid, 100 mati syahid. Ajrun mati syahidin, ganjaran ini tiang sedo 100 mati syahid. Itu seumpama zaman-zaman akhir kan begitu. Jarang sing berpegangan melawan apa niku sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masalah niat tarawih. Jadi niat tarawih usolli sunat tarawih raka'ataini mustaqbilal qiblati makmuman atau imaman. Apa usolli? Jadi harus dijelaskan usolli proses usolli sunat tarawih raka'ataini. Utawa ngeten. Usolli sunat tarawih Allahu Akbar tanpa menyebutkan rakaat ini juga diperbolehkan. Jadi kalau di sini dijelaskan usolli sunat tarawih rakaat ini mustaqbilal qiblati makmuman atau imaman. Jadi secara lengkap atau tanpa menyebutkan, cukup takyin, itu menentukan tarawih usolli sunat tarawih rakaat ini Allahu Akbar. Usolli sunat tarawih imaman lillahi. Itu sakit. Kemudian setelah sholat tarawih, tapi kita ambil umumnya mawon, umumi kita harus sholat jamaah usolli sunat tarawih rakaat ini makmuman imaman itu mawon. Terus setelah tarawih kemudian ada panggilan, ada nidah itu panggilan sebagai Bilal dalam tarawih itu menggunakan lafaz nopo. Itu memiliki keterangan ini as-sholatu jami'ah, as-sholah halummu ila sholah, as-sholah rahimakumullah, as-sholah atau hayya 'alas sholah. Kalau hayya 'alas sholah ini memang ada dua pendapat. Hayya 'alas sholah itu ada yang mengatakan makruh dan ada yang tidak mengatakan makruh. Fala yukrahu 'ala shahih, menurut qaul shahih itu tidak makruh hayya 'alas sholah. Kita teliti lebih lanjut, itu masalah sholat. Masalah sholat sebenarnya itu setiap sholat kita itu disunahkan untuk berdoa. Disunahkan untuk berdoa. Sehingga wonten dalil katanya kalau pada saat menan. Wa yusannu ayyan takla li nafli abil fardi min mawdi'i fardihi aw naflihi li takfiri mawadi sujud fa innaha tasadulahu qala fil majmu' fa ilam yantaqil fal yafsil bi kalamin insan. Sebelum kita melangkah masalah-masalah sholat, tradisi dalam ahli sunnah wal jamaah itu setelah sholat tarawih itu setelah salam membaca sholawat atau baca radhiyallahu an. Itu intinya setelah sholat itu doa. Setelah sholat itu doa. Dan ini wa yusannu ayat tiga nafli amil fardi
Disunahkan berpindah dari tempat seseorang itu melaksanakan sholat baik fardu atau sunnah. Jadi sebenarnya waktu sholat sunnah 2 rakaat salam niki disunahkan pindah lagi. Disunahkan lagi pindah lagi. Sunnah pindah lagi tujuannya litaktsiri maudhi'is sujud, memperbanyak tempat-tempat sujud yang mana besok tempat sujud ini bisa menjadi saksi. Bisa menjadi saksi. Fa illam yantaqil falyafsil bi kalamin insan. Seumpama tidak berpindah tetap di tempatnya, maka pisahlah dengan kalam insan. Pisahlah dengan berbicara, alias pisahlah dengan zikir. Pisahlah dengan zikir. Di antaranya adalah membaca sholawat atau al-khalifatul ula Abu Bakar As-Siddiq jawab radhiyallahu anhu. Jadi yang dilaksanakan oleh tradisi-tradisi kita atau di negara-negara lain itu sebenarnya banyak yang sama, yaitu setelah 2 rakaat salam kemudian membaca sholawat. Ini memang disunahkan. Nah, tujuannya amarona bidzalik alla tusalla sholatun bi sholatin. Nah, ini antara memisah antara sholat pertama dan sholat kedua. Intinya dipisah gitu loh. Intinya dipisah. Terus kemudian kembali tambahan hadis, tambahan dalil. Wa amma sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam baina raka'atit tarawih al-mu'tadati fi ba'dil buldan faya fi jumlatil adkar al-mutaqaddimati. Membaca sholawat di antara beberapa rakaat tarawih, 2 rakaat salam dan membaca sholawat. Tumin jumlatil ini sudah dilaksanakan fi ba'dil buldan, di banyak sekali negara-negara Islam yang menjalankan seperti itu. Jadi 2 rakaat dan membaca sholawat. Faya min jumlatil adkar wa hiya hasanatun wa matrubatun wa marhubatun fiha alat dawam. Itu memang ketika membaca sholawat setelah tarawih itu termasuk hasanatun, itu bagus. Wa matlubun dan dianjurkan. Wa marhubun fiha alat dawam dan juga disunahkan secara kontinu atau disunahkan selama-lamanya. Faghaliban ma yusalli ala nabi thumma yaqid du'aun, dan diiringi doa fayahtamu bi aidan ma'athana ala Allah, dan diiringi dengan memuji pada Allah. Wa hadza thabitun mujtaman alaih wa huwa min asbabi ijabati doa. Sehingga termasuk membaca sholawat kemudian berdoa itu termasuk sebab-sebab ijabahnya doa. Doa itu diijabahi. Sehingga waktu jenengan dalam mriki nggih saged monggo as-sholatu jami'ah monggo. Ini as-sholatu jami'ah, as-sholatu tawi sholat iku jami'atun dan lambai kelawan jamaah, atau as-sholata jami'ah ayo nglakoni sholat jamaah, atau if'alu nglakono sira as-sholata jami'ah, itu islakonono lakukanlah sholat berjamaah itu sholat tarawih. As-sholah ayo sholat halumu ila sholah, itu memiliki mrinio nglakoni sholat. As-sholat rahimakumullah, ayo sholat rahimakumullah, muga-muga dimulasi Gusti Allah. As-sholah, nah itu dilakukan 2 rakaat salam. Dan ini dilakukan seperti dalam ini. Wa amma sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam baina raka'atit tarawih, membaca sholawat di antara beberapa rakaatnya salat tarawih.
semuanya adalah jumlatul adkar, itu merupakan pikiran. Wa hiya hasanatun, bagus, wa matlubun, dan dianjurkan, wa marhubun fiha adam, disunnahkan selama-lamanya. Dan enten keterangan iki ngeten iki kadang kira salah paham nggih. Bingung iki sing masalah nomor skala niki as-sholatu jami'ah sebenarnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada yang bisa, mboten gadah kekuatan, mboten gadah daya kejaba pitulungan Gusti Allah. Dhewe ngedohi maksiat niki nggih krana pitulungan Gusti Allah saged nglampahi sholat jamaah, saged nglampahi sholat raweh niki nggih pitulungane Gusti Allah. Manungsa mboten gadah kekuatan. Niki buktine kula niki. Bukti perencana istiqomah ngaos, tapi hari pertama kedua pun ambruk. Sholat bawa kali tilem. Maghrib sholat kali tilem pun mboten kiat. Tapi versi omah itu mukung. Omah pun mukung mboten saged mlakukan gloyoran. Niki nuduhaken mboten gadah kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Sehingga sholatu jami'ah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terus tradisi sebagaimana yang biasa tadi itu disunahkan membaca sholawat. Tapi jangan salah paham, membaca sholawat itu bukan berarti sunnahnya setelah terawih 2 rakaat atau sunnah membaca sholawat khusus di tempat itu mboten. Tapi masalah sunnah membaca sholawat itu fi kulli waqtin. Sunnahnya itu di setiap saat, setiap waktu. Niki Imam Ghazali, sinten Imam Ghazali? Imam sinten niku? Iki kado jawab, qala ahju fi fatawi as-shalatu alaihi fi hadzal mahal. Yang mboten salah niki Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Ya keterangan niki nomor 4, mas'alatus sholat ala nabi baina taslimatin tarawih wala hujju fi fadli as-sholatu alaihi. Niki merupakan jawaban dari pertanyaan fassahallahu fi muddatihi hal tusammu as-sholatu alaihi baina taslimatin tarawih. Niki Imam Ibnu Hajar al-Haytami ditanya, apakah sholawat kepada kanjeng Nabi di antara salam tarawih itu disunahkan atau bid'ah yang dilarang? Disunahkan atau bid'ah yang dilarang? Terus dijawab, fa'ajaba bi qawli as-shalatu fi hadzal mahali bi khususihi lam nara shay'an fi sunnah wala fil kalami ashabina fa ya bid'atun yunha anha may ya'ti biha bi qasdi qawliya sunnah. Kalau orang itu gini, dengan niat membaca sholawat, dengan niat bahwa membaca sholawat setelah taraweh khusus setelah taraweh, nah itu tidak ditemukan dalilnya, bahkan di dalam kalam ashab tidak ada. Tapi kalau dengan niat membaca sholawat setelah taraweh, ini karena membaca sholawat itu sunnah fi kulli waqtin, diperbolehkan. Membaca sholawat setiap waktu itu diperbolehkan, diletakkan setelah kedua salam juga boleh. Karena apa? Sholawat radhiyallahu an ini termasuk doa, sehingga setelah melakukan sholat itu memang disunahkan untuk berdoa. Lah sholawat kemudian radhiyallahu an semuanya itu adalah doa, sehingga disunahkan. Tambah kali dalil kuatah ini. Wa mimma yasadu bi sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam baina taslimatit tarawih annahu yusannu ad-du'a'u aqibas salam. Salah satu dalil yang mendukung membaca sholawat di antara rakaat-rakaat tarawih yaitu disunnahkan membaca doa setelah salam.
Dan sudah ditetapkan bahwa orang yang berdoa itu disunahkan setunggal maca sholawat. Sampai berdoa kan mesti sholawat kan nggih. Alhamdulillah Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Memang itu disunahkan. Nah setelah sholat itu memang disunahkan untuk berdoa. Apa itu sholat wajib atau sholat sunnah. Nah sehingga membaca sholawat itu termasuk sunnah. Karena apa? Di awal, di antara sunnahnya membaca doa setelah salam ini doa sholawat langsung doa. Lah syarat berdoa itu diawali dengan sholawat. Nah, radhiyallahu an ini termasuk doa sehingga al-khalifatul ula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dijabarkan Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi. Nah semuanya sudah ada. Asal mula kan ini salat tarawih asal mulanya di zaman Rasulullah melakukan salat tarawih dan banyak orang berbondong mengikuti kanjeng Nabi. Dan suatu saat kanjeng Nabi enggak ke masjid karena yang ditakutkan nanti salat tarawih itu hukumnya wajib. Akhirnya kanjeng Nabi nggih salat teng griya. Terus akhirnya waktu sholat ini banyak sekali orang sholat tarawih sendiri-sendiri. Sholat tarawih sendiri. Kemudian di zaman Sayyidina Abu Bakar dan Umar, ini alangkah baiknya kalau semuanya itu dikumpulkan menjadi satu, kemudian satu imam. Itu di zaman Abu Bakar kali Sayyidina Umar, kanjeng Nabi tasih gesang, kanjeng Nabi tasih wonten. Akhirnya kanjeng Nabi dawuh manuto marang Sayyidina Umar. Manuto marang Sayyidina Umar kali Sayyidina Abu Bakar. Lah izin manuto ken marit Sayyidina Umar Sayyidina Abu Bakar niki nuduhaken pun sunnah termasuk sunnah Rasulullah. Berarti nglampahi perintahipun kanjeng Nabi. Wis manuto. Berarti kan dari kanjeng Nabi. Manuto marang Sayyidina Umar, manuto marang Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya dikumpulkan dari sholat tarawih dilakukan berjamaah. Kemudian yang kembali lagi masalah radhiyallahu an. Uti dari al-khurfatul ula wa huwa fi'lun hasanun wa laysa bid'atan dalalatan wala annahu sunnatun faman fa'alahu faqad ahsana wa man tarakahu fala itsma alaihi wat taradhiyu an sahabah du'aun yusatu alaihi. Itu membaca radhiyallahu an al-khalifatul ula menjawab radhiyallahu an ini merupakan fi'lun hasanun, pekerjaan yang bagus, bukan termasuk bid'ah dolalah, bukan. Walaisa bid'atan dolalah, bukan bid'ah yang sesat, bukan. Wala annahu sunnatun boten sunnah. Tapi seumpama dilampahi fama fa'alahu faqad ahsana, malah lebih bagus. Dilakukan lebih baik, apabila ditinggalkan boten dosa. Fala itsma alaihi. Dan menjawab radhiyallahu an itu merupakan doa yusabu alaihi, merupakan doa yang mana akan diberi pahala oleh Allah. Nah, keterangan ini wonten kitab Ittihaful Anam bi Ahkamis Syiyam halaman 201. Maktabah Al-Mujallad Al-A'rabi. Kalau betul ada kitab ini tapi nggih napa sepates nonton iku. Di intinya panjenengan maca as-sholatu jami'ah monggo, Allahumma sholli ala Muhammad monggo. Tapi ten pondok-pondok pesantren nggih enten sing al-khalifatul ula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu enten wonten, enten sing as-sholatu jami'ah wonten, enten sing sholli ala Nabi Muhammad wonten. Itu tinggal pilih sedaya niku doa. Memang diperintahkan
diperintahkan setelah sholat itu doa. Bener boyo bayi matun 2 rakaat ndonga, 2 salam ndonga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ndonga kan wonten sholatul jami'ah. Sallallahu Nabi Muhammad Gus sedaya nggih wonten dalile. Niki Gus Hafid niki Gus Hafid. Kula tingali kok Gus Hafid niki. Paham biasa iki sareng apa iki. Usolli sunat witri. Nah, sekarang saya untuk masalah itu salat witir. Salat witir niku darane setunggal kok kadang lampahi kali. Witir kan ngoten kan? Witir kan setunggal. Tapi orang kata ini niku. Ini rada aneh ngoten. Salat witir ngoten niku. Rada aneh. Salat witir paling kata niku 11. Wong salat usolli sunat witri kok orang kata ini lho ngoten. Jari sak rakaat kok orang rakaat. Dan terakhir usolli salatal witri rakaatan. Itu kan nama memang. Salat witir paling banyak kan 11 tapi ditutup dengan 1 rakaat, 1 rakaat. Atau niat tanpa rakaat ini boleh. Dan usolli salatal witri rakaat ini katono lali satu salam. Ini malih salate mboten cocok kali niate. Enten sing usolli salatal witri dadi rakaat ini ansar. Ditambah juga rakaat ini kan matur salat tarawih. Salat 2 rakaat witir dan 1 rakaat witir. Usolli salatal witri makmuman Allahu Akbar saged tanpa menyebutkan 2 rakaat. Atau usolli salatal witri sudah cukup. Ini sebagian kitab keterangan mengenai kata-kata rakaat ini itu sunnah. Rakaatan juga sunnah. Tapi yang penting ada usolli sunnatal witri. Apa 2 rakaat atau 1 rakaat boleh. Tapi kalau usolli sunnatal witri rakaat ini ternyata 1 rakaat, nggih paling pripun malih nggih mboten pas sesuai. Kadang nanti sholat enten berpikiran jam sholat 1 rakaat dibayi sholat witir 2 rakaat. 2 rakaat padahal niatnya rakaatan. Di sholat malih imaman makmuman. Setelah witir doa. Niki donga niku macam-macam nggih. Donga panjenengan teng kitab wis macam-macam versine. Nah niki kan versi ringin agung. Mungkin versi Lirboyo benten malih, versi Poloso benten malih, versi Kuagean benten malih. Saking kathah kitab. Ngoten, saking kathah kitab. Kula dhewe lho mboten sami kok ndongani, mboten sami. Nanti subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal maliki kelawan mau suci ni dat kang rakoni al kudusi kang suci, ma suci raja yang suci, raja ratu kal malik ratu, ma suci raja yang suci, subuhun kudus. Mulia yang suci. Rabbul malaikati. Ya tenan kula Rabbuna wa Rabbul malaikat. Maten subuhun kudus Rabbuna wa Rabbul malaikat. Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh. Terus asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah terus nasaluka ridhoka wal jannah. Benten kali niki ya mriki ya benten malih. Rabbul malaikati waruh. Waruh ni sinten malaikat Jibril waruh. Jalal tasamawati ngagungake Tuhan as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi biizzati lan mulya panjenengan wal jabaruti lan kekuatan dan kemuliaan dan kekuatan panjenengan engkau memuliakan langit dan bumi. Wa ta'azzasta bil qudrati iki napa ta'azzasta niki wa qaharta al ibadah bil maut
Dzul qudrati kekuasaan, kemuliaan dengan kekuasaan. Wa ta'azzasta mulya panjenengan bil qudrati kelawan kekuasaan. Wis kekuasaane Allah niku. Wa qahratal ibad bil mauti nyereng panjenengan al ibadah ing pira-pira hamba menungso bil mauti kelawan pati kabeh hambane Gusti Allah besok niku takhluk kelawan maut pun boten enten sing ketinggalan boten enten. Senajan to malaikat Israil niki tetep boten ketinggalan. Senajan to lapor ya Allah tugas kula sampun mantun. Sedaya makhluk sampun kula pejahi tasih setunggal. Nah sinten ya Allah? Jaga Gusti Allah jenengan. Ya awakmu iku. Akhire malaikat Israil babut piyambak ngoten jelite mboten karo-karuan padahal mboten nate maksiat niku krasa lara. Mboten nate maksiat tasih krasa lara. Lah luwih ae dhewe ngoten niki tapi khusus umat Kanjeng Nabi mboten wanti-wanti kok. Pun diwanti-wanti kali Kanjeng Nabi malaikat Israil yang babut hamba kaum-kaumku babut umat-umatku ojo loro. Kok dipeseni ngoten niku. Dhewe wong ahli dzikir niku bingung malaikat njabet niku bingung. Tapi dijabet dhuwur nggih dzikir ten samping dzikir ten isor dzikir. Niku wis ahli dzikir. Yang enak wong ahli dzikir ora poso-poso ngoten iki istiqomah terus enak. Sawale lagi babut pas dzikir. Nanti malaikat pun susah yang babut wong ahli dzikir akhirnya dilapor ke Allah. Ya Allah niki pripun niki? Tapi kalau babut kula kok wedi nglarakaken awak sakujur niku damel dzikir mawon. Awak sakujur niki. Allah wis ngene ae bukakno swarga, bukakno lawang pintu surga tokno widadari siji. Widadari ditokno ngoten langsung mencolok kok nyawane ini. Lha niki lho nuduhaken apa? Nuduhaken angel dibabut krana malaikat iki wedi nglarakaken cukup magnet saking swarga niku widadari nyawa medal. Lha niku enake mandi dikir ngoten. Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatika. Ya Allah, kula nyuwun dumateng panjenengan napa a'udzubika jenengan jagi kita saking bendho panjenengan. Jaluk marang Gusti Allah dijaga pun sampai dibendoni Gusti Allah. Nah iki. A'udzu biridhaka min sakhatika. Berarti nyuwun ridhone Gusti Allah dijaga saking bendone Allah. Dijaga saking murkane Allah. Gusti Allah murka mboten asal ridho. Akhire nyuwun ridho saking suhtune Allah, saking bendone Gusti Allah. Wa mu'afatika jaluk sapura, nyuwun ngapura marang Gusti Allah, dijaga saking siksa. Jaluk pun ngantos disiksa. Niki. Wa bi mu'afatika kelawan pengapura panjenengan niku badika saking siksa panjenengan wa bika minka la uksi tanaan alaika anta kama naita ala nafsi. Kan panjenengan saking panjenengan kula mboten nate ngitung muji dumateng panjenengan. Ya Allah kula mboten nate ngitung muji dumateng panjenengan. Kama ahnaita ala nafsika kados panjenengan ngelem dat panjenengan. Gusti Allah ngelem dati Allah mboten nate diitung. Kula nginten ya Allah, kula mboten nate ngitung muji dumateng panjenengan. Sehingga urip ngoten niki nafas sak medali nafas alhamdulillah. Mboten diitung. Wong ibadah kok diitung. Mboten usah diitung. Kadang wong gawiritan wis 200 bandingkan mengikuti Kanjeng Nabi kan, Kanjeng Nabi kakek minim samenten. Bukan berarti ngitung ibadahnya mboten. Niki mengikuti apa yang diperintahkan Kanjeng Nabi. Yang diperintahkan Kanjeng Nabi sebab apa?
kita hitunglah kan hitung hisaben awakmu sadurunge dihisab Gusti Allah. Wa min awradil witri aidan kama fil maslakil qarib ayyakula la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian setelah doa niku wau maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali. Dan iki dilampahi bareng-bareng biar biasa tiyang niku. Biar saking umume riyen mawon umume sandamel subhana malikil qudus lan itu mawon bareng donga untuk la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin iki dilampahi piyambak. Sampai niki wani kita membutuhkan masyarakat. Banyak orang itu sudah punya tugas masing-masing, gak ada kerepotan piyambak sehingga boten saged kudu ngenten boten saged. Sehingga umumnya bagaimana jadi yang kita lakukan. Intinya damel sholawat meskipun kula putih mantun traweh milali niku terserah, musyawarah terserah kok damel niki napa kados biasae, tapi lamun saya niku ada enten sholawat itu yang lebih baik itu ada sholawatnya. Karena apa? Karena setelah melakukan sholat doa itu mustajabah kalau ada sholawatnya. Kalau tidak ada sholawatnya doa itu mardud. Kalau tidak ada salawatnya doa itu mardud. Mardud itu ditolak. Ini betul itu salawat.